Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan ROI. Nah, di sini kan kita sudah men-setting ya sebelumnya parameternya ini agar ROI-nya bekerja. Nah, di sini kita menggunakan ROI ini untuk mendeteksi jika di dalam ini Di sini ada besinya. besi. Kelihatan nggak ya teman-teman? Ya, Nah, itu itulah. silver itu besinya. Itu ada besinya. Nah, ketika ini ada besinya, maka hasil yang keluar di sini adalah hijau, yaitu good part ya, seperti ini. Ini adalah besinya. Ini besinya. Ada silver ini. Yang lainnya juga gitu. Ini ada besinya. Nah, Ini. seperti ini contohnya. Tadi saya sudah mengambil yang warna hitam, tidak ada besinya. Nah, ini hitam tapi tidak ada besi di dalamnya. Tidak ada besinya. Jadi di sini hasilnya adalah bad. Oke, nah selanjutnya untuk mencoba ya. pembuktian sekali lagi. Transfer dulu atau bukti dulu. Transfer gimana kak? Transfer data ke kamera. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan transfer datanya ini, sampel recordnya ini ke kameranya. Nah oke. Nah saat ini kita klik kanan, klik kiri, copy. Nah oke, sudah ready. Nah sekarang kita akan coba. Kita hapus dulu ya teman-teman. Terus yuk, ayo kita coba. Ini yang pertama ini ada besinya nggak ini? Nah ini ada besinya, kita coba ya. Apakah hasilnya benar sesuai dengan apa yang kita program tadi? Ayo, tombol. Ini tombolnya pencet, klik. Nah, hasilnya adalah good. Oke teman-teman. Ini yang pertama ya. Coba mas, yang lain mas. Nah ini juga ada besinya ya teman-teman. Jadi ini harusnya nanti sesuai dengan apa yang kita program tadi. Ini hasilnya adalah good. Kok iso? Ini karena besinya kecil besar. Oh ya. Yang kita sampel sorry teman-teman. Enggak apa, ini emang ya, kita namanya bulan puasa ya teman-teman. Ya ini kita masih belajar memahami masa depan yang disimpan akan. Hasilnya apa mas? Bad. Nah, hasilnya adalah bad. Kenapa hasilnya bad? Nah, karena kita tadi itu yang program kita tadi itu mendeteksi besi yang kecil ya teman-teman. Nah ini kalau besinya besar itu jadinya hasilnya adalah bad. Nah ketika besinya kecil, hasilnya jadi good. Nah ini perbedaannya. Kalau yang besi yang kecil ini tadi, ya di sini cuman kecil kok. Nah itu. Sedangkan yang ini tuh gede besinya. Jadi ya begitulah. Lanjut mas. Nah yang ini nggak ada besinya. Polosan. Tapi warnanya merah. Jadi ya coba mas. Nah di sini hasilnya adalah bad karena ini tidak ada besi kecil atau nggak ada besi sama sekali. Emang ini benar-benar polos gitu loh teman-teman. Coba lagi mas yang lain. Nah sekarang kita akan coba ini ada lubangnya, ukuran lubangnya sama, tetapi tidak ada besi kecil di dalamnya. Nah oke gitu ya teman-teman. Ini nggak ada kan? Nah kita coba mas. Oke ya di sini hasilnya adalah bad. Jadi kesimpulannya hasil yang kita program tadi itu berjalan sesuai dengan fungsi dari ROI tersebut. Yaitu bisa dicoba lagi mengisolasi bagian besi di dalam lingkaran dari gambar produk tersebut dan yang lain tereject. Oke. Ya, saya rasa cukup untuk bagian ROI ini. Dicoba deh satu kali lagi. Jangan coba satu kali lagi. Nah, bed ini nggak lain, ini tangan saya tolol. Normal ya. Ini kenapa dalam kayak bebas.
Nah, kita coba lagi. Oke, ya ini hasilnya. Oke, sekian penjelasan tentang ROI. See you. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Iwan Nurkarim. Saya di sini bersama Anton dan juga Aryo. Dan di sini kita mengerjakan sebuah menggunakan algoritma circle finder menggunakan kamera Visto untuk menemukan dan mendai lokasi lingkaran kecil pada benda yang telah diambil. Untuk setting parameternya kita menggunakan seperti ini. Jadi di sini ada kita setting 3 circle ya. Circle yang pertama klik. Nah, circle yang pertama ini kita gunakan untuk dia seluruh ini ya, seluruh area. Terus yang kedua, yang satu ini kita menggunakan yang kecil namun yang dalamnya itu sangat kecil. Terus selanjutnya circle kedua pun juga sama. Nah, kenapa dilakukan untuk 3 kali? Supaya agar mendeteksi lingkaran yang sangat kecil itu menjadi akurat gitu ya teman-teman. Seperti gede harus ini. Ya, bedanya yang circle 1 sama circle 2 ini, kalau circle 1 yang dalamnya ini kecil, jangan kalau circle 2 nah yang dalamnya ini lebar. Tapi yang luarnya sama aja, sama-sama mendeteksi lingkarannya yang kecil ini. Oke, coba lanjut untuk barangnya sendiri. Bendanya seperti ini ya teman-teman. Jadi bendanya itu yang kita deteksi itu benda yang kecil ini, lingkaran yang kecil ini. Tolong tunjukin Mas Anton. Nah, yang kita deteksi adalah lingkaran kecil tersebut ya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri ini, ntar kalau benda yang ada lingkaran kecilnya ini tadi, ini tuh hasilnya adalah good atau hijau. Sedangkan benda yang tidak ada lingkaran kecil yang tadi itu hasilnya adalah bad. Ini sekarang Mas, kalau polos itu good apa good? Nah, kalau polos, misalnya contohnya seperti ini ya. Kalau polos seperti ini tuh ntar hasilnya adalah bad. Jadi karena ini kan untuk mendeteksi lingkaran kecil ya. Sedangkan kalau polos itu nggak ada lingkarannya, maka di sini tuh tidak terdeteksi lah begitu. Jadi kalau lingkaran luarnya pun juga berbeda, karena ini kita mendeteksi lingkaran yang kecil. Nah, sekarang kita coba untuk cara kerjanya gimana sesuai dengan program yang telah kita buat tadi. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Nah, karena ini ada lingkaran kecilnya, maka hasilnya di sini adalah good ya atau hijau seperti itu. Coba Mas ganti yang lain Mas. Nah, ini akan dibalik ya teman-teman, yang polos coba. Nah, sedangkan kalau yang polos kan nggak ada lingkarannya ya teman-teman, lingkaran kecil maksudnya. Nah, maka hasilnya tuh di sini adalah bad atau merah seperti itu. Coba benda yang lain. Nah, ini warnanya hitam. Kita coba. Nah, di sini kan ada lingkarannya ini yang kecil ini. Karena kita kan mendeteksi lingkaran yang kecil, maka
hasilnya adalah hijau atau good. Tidak peduli warnanya apa ya teman-teman, karena kita mendeteksi lingkaran yang kecil. Nah sekarang yang polos, coba. Nah kalau yang polos itu seperti ini, hasilnya adalah bed. Sepertinya ini benar ya teman-teman, karena di sini kan polos, kan nggak ada lingkaran yang kecil, maka hasilnya adalah bed. Ini kenapa Mas? Yang ini merah, yang ini hijau. Karena ini yang Lanjut. kenapa ini merah? Karena di sini tuh kamera itu mendeteksi tidak ada lingkarannya yang kecil. Lingkarannya yang kecil. Ini berarti kalau kayak gini mendeteksi semua ya Mas? Ya, itu mendeteksi keseluruhan. Gitu. Mas. Lanjut. Sekarang yang warna putih. Nah, untuk yang warna putih di sini pasti kalian bertanya-tanya kenapa ini hasilnya adalah bed. Sedangkan di sini ada lingkaran yang kecil, yang ini. Nah, kenapa hasilnya bed? Karena di sini itu gambarnya buram, jadi tidak bisa mendeteksi secara secara jelas. Yang ini ya Mas, yang merah ini ya. Ini dia berarti Ya, buramnya itu ya. Karena buram nggak jelas. Beda seperti yang ini. Coba Mas, sekali lagi. Nah, di sini kan ada lingkarannya. Nih, jadi terdeteksi bahwa ini tuh good ya. Maksudnya lingkarannya itu terdeteksi karena ini tidak buram, jelas, berbeda dengan yang putih tadi. Mas, seperti itu. Kalau kita lihat yang ini kan hijau semua. Terus yang ini ada merahnya 1. Ini ada merahnya 3. Ini hijau semua. Ini hijau semua. Ini ada merahnya 3. Berarti kalau untuk mencapai tingkat go atau lolos itu nggak reject, itu berarti harus hijau semua ya Mas? Ya, hijau semua. Karena ketika kalau ada merah 1 maka sebenarnya akan mendeteksi bahwa itu adalah bed ya. Nah, contohnya ya ini sebenarnya udah memenuhi ya, ada lingkaran, cuman ini tuh lingkarannya buram jadi nggak jelas gitu loh, nggak terlalu baca gitu. Gitu ya Mas? Ya. Ada coba sekali lagi? Mau coba sekali lagi. Nah sekarang yang ini ya, nah ini terakhir ya teman-teman, kita coba lagi. Gimana, klik. Nah, ini ada lingkarannya terdeteksi dengan jelas, maka hasilnya adalah good. Nah di sini kan hijau semua kan, nggak ada yang merah. Kalau ini salah satu hasilnya adalah merah, maka nanti di sini hasilnya adalah not good, bad atau merah, seperti itu. Ini ya Mas, kalau semakin ini sama ini beda berarti kayak semakin bagus gitu ya? Iya, semakin terbaca lah. Semakin terbaca gitu ya? Ya. Kalau ini warnanya sama ya bisa terbaca, cuman Kayak susah gitu kayak ya? jelas atau tidak begitulah. Kayak dia mikirnya, wah ini ya atau enggak gitu ya? Ya, seperti itu juga bisa. Pokoknya untuk kali ini kesimpulannya adalah sensor ini akan mendeteksi lingkaran yang kecil, lingkaran kecil tersebut. Jika tidak ada lingkaran kecil tersebut atau lingkaran kecil tersebut susah untuk dibaca atau ngeblur lah begitu, kurang jelas, itu hasilnya tidak sesuai. Dalam artian kalau lingkarannya itu mendeteksi lingkaran kecil itu jelas, maka hasilnya adalah good, dan ketika tidak ada atau tidak jelas maka hasilnya adalah bad. Sekian, kurang lebih seperti itu. Oke, thank you.
Yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya Iwan Karim. Di sini saya bersama teman saya Aryo dan juga nah di sini kita akan menjelaskan tentang penggunaan Edge apa tadi itu? Edge Finder ya, Edge Finder. Nah, Edge Finder ini digunakan untuk melihat atau mendeteksi benda yang terdapat kecacatan, yaitu terdapat kecacatan seperti ini. Nah, jadi harusnya tuh lurus seperti ini ya teman-teman, tapi terdapat kecacatan seperti ini, seperti itu. Ini cacat, ini bisa malfungsi kalau misal contohnya ya di mesin pembubutan gitu ya, itu bisa ngeceknya kayak gini. Jadi ngeceknya kayak ada sensor ya, terus ini benda kerjanya semisal gini. Nah ini semisal ukurannya nggak masuk gitu, lebih kecil dari yang diminta. Nah itu secara tidak langsung akan mereject benda tersebut, ya artinya tidak lolos. Nah, selanjutnya untuk setting parameternya bagaimana? Di sini saya tadi hilang 10 kali tes pak ya. hilang. Jangan cuma sekali Nah, 2 kali di sini tadi saya menggunakan ini yang pertama. Yang pertama saya mengklik di sini. Edge Finder. Kemudian ini dilibatkan sesuai dengan ukurannya. Kemudian nah di sini kan ada seperti ini ya, non ini 2 kali. Nah muncul ini. Tadi saya mengubah presisinya ini. Nah ketika ini presisinya dimaksimalkan, maka hasilnya yang didapatkan nanti harusnya benar-benar bentuknya tuh benar-benar harus sama, kemiringannya seperti itu. Nah sedangkan kalau yang ini saya setting minimal, jadi presisinya itu minim gitu loh. Jadi ketika bendanya lurus, walaupun ini agak miring sedikit, itu tetap lolos gitu loh teman-teman. Yang ini juga Kalau precision tadi gimana? sih adalah tingkat kepresisian sih, cuman seperti itu aja. Kalau yang low distance itu apa ya? Low distance itu toleransi jarak. Oh. Jadi jarak yang bisa dibaca itu ya harus dimaksimalkan atau di minimal gitulah. Kemudian akan saya coba mas. Sini kita menggunakan media kertas ya teman-teman, yang mudah untuk pahami. Oke. Bisa kita lihat di sini teman-teman, ini adalah titik nolnya. Kita sudah mencari titik nolnya di mana ini menjadi patokan kita untuk menaruh bendanya. Jadi ini kita taruh di atas solasi ini, seperti ini. Kemudian coba. Nah hasilnya seperti ini. Ini kan tadi yang kita setting seperti ini ya teman-teman. Bendanya itu kertasnya itu nggak ada potongan atau apapun, benar-benar kertas itu lurus. Hasilnya adalah ini hijau, yang berarti kan good itu. Terus kemudian coba Ini selanjutnya karena ini bendanya sobek, jadi titik nolnya tuh ada di sini. Ini keruaknya tetap keruak. Ini kita taruh. Jadi yang halus ini, kata ini kita taruh di paling atas atau paling ujung dari selotipnya. Seperti ini. Ini kita klik. nah hasilnya seperti ini ya. Karena ini kan udah rusak ya kertasnya ya teman-teman, maka ini tuh berarti kan bahwa berbeda dengan bentuk yang awal tadi, maka
ini hasilnya adalah bad, atau kalau sudah di quality control tuh akan di reject ya barang ini karena tidak sesuai dengan barang yang semestinya begitu. Ini kita coba pakai baju saya. Anton bisa pencetkan? Hasilnya apa? Nah, di sini hasilnya adalah lurus ya teman-teman, bisa dilihat. Maka hasilnya adalah good. Jadi yang dihitung itu apa mas? Jaraknya atau Bukan. Jadi yang dihitung adalah tingkat kemiringannya ini ya, atau apa ya, kemiringan ini. Kemiringan ini karena kita baru menyeting sedikit sih tentang ini aja, yang berbeda saja. Bukan yang terlalu detail, jadi Bisa saya bantu? coba tolong jelaskan. Kan ini ada garis-garis ini. Nah, ini untuk mendeteksi ketika titik-titik yang sama menandakan itu garisnya lurus. Nah, tadi jika kita lihat contoh yang jelek tadi, bed tadi. Nah, ini ada yang titik di garis lurusnya, 1, 2, dan ada yang mulai jatuh ke bawah. Nah, ini berarti titik-titik yang jatuh ke bawah ini yang mulai menunjukkan ketidakrataan garis lurus tersebut. Benda tersebut. Ya, Oke, jadi seperti itu. ini kita kasih contoh lagi? Mungkin nanti hasilnya beda karena Kalau itu udah pasti bad mas, soalnya kan beda. bisa kita coba ya. Nah itu sudah pasti karena apa? Ya itu tadi seperti yang dijelaskan mana Mas Anton, ini tuh garis-garisnya ini. Ya, Itu tidak sejajar atau tidak lurus, seperti itu. Dan saya rasa sudah cukup ya untuk penjelasan saya kali ini. Maaf jika penjelasan saya kali ini agak belepotan, karena kebetulan ini juga masih belum terlalu memahami dan bingung ingin menjelaskannya itu bagaimana. Ya, nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga membantu. bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.